Salam hijau, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pohon mangga cepat berbuah. Mangga merupakan buah tropis dengan rasa manis menyegarkan. Buah berdaging tebal ini paling banyak ditemui di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mangga dengan mudah ditemui di setiap penjual buah, baik di pinggir jalan maupun di swalayan besar dengan harga yang sangat murah. Berikut ini akan kami jelaskan bagaimana cara membuat pohon mangga cepat berbuah. Meskipun benih berasal dari tanaman jenis unggul atau hasil cangkokan dan sambung pucuk, ada saja tanaman yang sulit untuk berbuah. Dalam melakukan teknik ini, hal yang harus diperhatikan adalah tanaman sudah siap untuk berbuah. Tanaman yang sehat dan subur sudah siap untuk berbuah. Jika tanaman Anda belum subur, maka sebaiknya Anda melakukan pemupukan 2 bulan sebelum melakukan teknik ini. Tanaman yang subur dan sehat akan menghasilkan buah yang baik. Anda dapat menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimia agar tanaman Anda menjadi subur. Nah, ini pohon mangganya. Saya ambil dahannya saja ya untuk dipraktikkan. Nah, untuk prakteknya pada pohon mangganya itu sendiri, untuk cabang sebesar ini sudah cukup ya. Kurang lebih sebesar jempol tangan. Itu sudah cukup. Nah, nanti kita akan kerat di bagian, nah ini kan ada daun. Nah, kita akan kerat di bagian sini. Kurang lebih dari daunnya ini atau dari pucuknya, kita kerat bagian yang sudah seperti ini, terlihat seperti ini. Sudah tua ya. Kita gunakan pisau yang tajam agar mempermudah kita mengkeratnya. Nah, ini pohonnya akan saya kerat di sini. Saya akan kerat di sini dan di sini. Nanti bisa dilihat hasil akhirnya bagaimana. Kita buat keratannya, kita tekan. Mata pisaunya kita tekan, kita buat lingkaran pada batangnya. Nah, tipsnya itu jangan sampai full lingkarannya ya, jadi setengah saja. Setengah lingkaran di sini, kemudian naik sedikit sekitar di sini. Nah, itu di sebelahnya lagi, di balasannya ya. Ini di setengah, jadi dia nanti seperti ini C, kemudian di C gini, C dan C. Jadi dia tidak menguliti semuanya. Kita buang dulu setengah. Untuk lebar keratannya tidak boleh terlalu lebar ya, jadi nanti bisa membuat tanamannya mati kalau terlalu lebar, sehingga kalau dia tipis seperti ini atau dia jaraknya tidak terlalu jauh seperti ini, nanti masih bisa menutup sendiri. Kita kerat, dan kita buang kulitnya. Caranya ini sama seperti mencangkok ya. Tetapi bedanya lapisan yang lendir di batangnya itu, kulit batangnya itu tidak dikikis ya. Nah, ini kan sudah ada lapisan, terlihat lapisan lendirnya. Nah, ini tetapi tidak dikikis, dibiarkan saja. Kemudian kita, ini bagian depan, kita buat bagian belakangnya lagi. Nah, bagian belakangnya itu, nah ini bagian depan, kemudian bagian belakangnya itu turun sedikit ya, turun sedikit, kan dari sini turun sedikit, kemudian dibalas buat keratan C juga. Nah, ini mau kita buat. Nah, ini
Ini yang tadi yang pertama kita buat, boleh di atasnya lagi atau turun di bawahnya. Ini saya akan buat turun di bawahnya. Kita lihat jarak antara ininya dengan ininya, boleh misalnya 1 jari atau berapa jari itu boleh. 1 jari, saya biasanya 1 jari ya, 1 jari seperti ini. Lalu di sini kita buat keretan juga. Nah, usahakan antara ini ya, ujung C-nya ini sampai ujung C-nya ini, kulit diantaranya ini dalam keadaan bagus ya, jangan sampai terluka atau cacat. Makanya harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, hasil keratannya itu akan terlihat seperti ini ya. Ini tampak berdirinya. Jadi dua keratannya ini saling berbentuk C dan C. Jadi dia tidak putus ya. Masih ada sisa kulit di sini di antara keratannya. Nah, membuat keratan seperti ini biasanya membuat tanamannya ini di cabang ini berbunga ya, dengan perlakuan lagi nanti. Nah, perlakuannya itu setelah 1 minggu keratan ini disemprot dengan cairan. Setelah 1 minggu keratan ini disemprotkan dengan cairan atau larutan Gandasil B. Selang 14 hari disemprot lagi di daun-daunnya, daun di daerah pucuk tanaman di dahan yang ini ya. Di ujung dahannya itu kan ada daun-daun, nanti daun-daun, daun-daunnya itu disemprot dengan pupuk Gandasil B ya. Selang 14 hari. Jadi setiap 14 hari kita semprot dengan larutan pupuk Gandasil B. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat di brosurnya sendiri ya, atau di bungkusan, di kemasan pupuk Gandasil B-nya. Bisa lihat di kemasan pupuk Gandasil B. Nah, ini bisa diperhatikan. Biasanya saya lakukan pengeratan ini pada musim hujan ya, pada musim hujan, sehingga keratan ini mudah menyambung. Namun pada musim kemarau juga tidak masalah. Nah, tips yang pertama itu saya membuat keratan seperti mencangkok tetapi tidak putus ya. Jadi di sini saya buat keratan setengah, kemudian naik 1 jari saya buat keratan lagi setengah. Jadi dia tidak bersatu keratannya. Dia seperti cincin C, kemudian naik lagi di atas, balasannya ada cincin C juga. Buahnya di sini. Di dahan ini adalah sebagai pemicu untuk pembungaan atau pembuahan di pohon ranting yang lainnya. Kita lihat di sini di ranting yang dikerat itu terdapat banyak sekali buah. Nah, ini merangsang juga cabang-cabang yang lainnya untuk berbunga dan berbuah juga.
Ini adalah kendala yang dialami ketika kita punya pohon mangga, yaitu pecah-pecah, kemudian ada juga yang dimakan oleh hewan. Buah yang pecah biasanya dikarenakan oleh musim hujan, karena kandungan air di dalam buah sangat banyak. Ini adalah buah yang dihasilkan oleh cabang yang dikerat tadi. Rasanya manis dan sama seperti buah aslinya. Hampir tidak terlihat perbedaan antara cabang yang dikerat dan menghasilkan buah dibandingkan dengan cabang yang tidak dikerat. Hasilnya sama-sama manis dan teksturnya mirip saja. Ini adalah pupuk Gandasil B yang saya gunakan. Harganya ini sekitar 14.000. Nah, ini adalah keterangan penggunaannya. Saya biasa gunakan 1 gram untuk 1 liter air, kemudian disemprot pada daun. Saya menyemprotnya pada pagi hari biasanya, sekitar jam 9 atau jam 10.